Ya baik, kita mulai saja. Sampai dengan saat ini masih 46 ya yang bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kira-kira teman-teman belum bergabung karena ada apa ya? Atau sinyalnya kali ya? Iya mungkin Bu. Ya, tapi ini untuk penlab nanti ada ketentuannya ya. Ini kan karena akan didokumentasikan, jadi terlihat gitu kalau wahnya sekian yang hadir gitu ya. Ini nanti mesti akan ada datanya gitu. Ya, ini saya mau sebelum ke materi pelatihan kita mau lihat apa namanya mendata gitu ya. Ini kan ada 3 kelompok ya. Jadi ada kelompok 3 yang ketuanya itu Mas Sahrul ya. Terus kelompok 23 ya. Kelompok 23 kalau tidak salah ketuanya siapa? Riza ya. Riza ya. Terus ada lagi kelompok 40. Kalau saya tertukar ya ini maklum ya belum hafal. Bentar. Ada kelompok 40, ada 23 dan kelompok 3. Ini semuanya berlokasi KKN di Surabaya ya. Nah, atau mungkin jumlahnya memang sekian ya. Saya belum ini kemarin saya tidak ini jumlahnya sebenarnya sudah saya buka. Sudah ada 3 kelompok itu di SIM KKN. Nah, jumlahnya untuk yang kelompok 3 itu berapa orang? 15 orang, Prof. Oh, hanya 15 ya. Oh iya loh, ini KKN kok. Iya, ingat saya mata kuliah ya. 15. Kemudian kelompok 23 berapa orang? Ada 15, Bu. 15 juga ya. Oke, kelompok 40? 15 orang. Oh, itu lengkap semua ya, sudah didata semua lengkap ya. Mahasiswanya sudah apa namanya? Sudah artinya ini bisa aktif semuanya mengikuti KKN ini kan? Alhamdulillah sudah. Ya, berarti seluruhnya 45 ya. Jadi ini dari yang hadir, yang hadir ini sudah mencukupi sih, hanya kurang, ini sudah 45 orang. Berarti ini sudah hadir semua ya? Alhamdulillah. Ya, jadi begini, mungkin saya akan menyampaikan saja hasil TOT kemarin, dan saudara mungkin juga sudah mendapatkan ini saya belum ya. Atau saudara apa enggak ini. Bahkan kalau mau mengonkan videonya boleh. Ya, ini saya bertanya. Ya, semoga baik. Ya, saya menanyakan ini saja hasil kemarin supaya tidak ada yang terselip gitu ya. Apakah sudah mendapatkan semua tentang bagaimanakah pelaksanaan KKN dan seterusnya? Ya, tentang pelaksanaan ini. Ini yang materi TOT tapi sebenarnya sama saja untuk mahasiswa. Nah, jadi harusnya tulisannya di sini ya. Jadi untuk KKN namanya ini KKN Merdeka Belajar Indonesia 2021. Ya, ini materi yang kemarin disajikan oleh divisi KKN. Saudara sudah mendapat materi seperti ini? Belum?
Belum, Prof. Kalau belum nanti saya share saja di di grup ya, di grup besarnya, karena kan sama. Gitu. Nah sekarang ya, jadi ada kegiatan pembukaan ya untuk ya, jadi untuk pembukaan ini dan peserta KKN melakukan penlat ya. Sekarang ini disebut dengan penlat 1. Ya, sebentar. Ini sama saya harus men-screenshot tampilan awal ya. Bentar ya, tunggu. Tanggal berapa ini? Tanggal kemarin ya. Ini saudara nanti tanggap saja tanggal kemarin ya, tapi sekarang juga tidak apa-apa. Tapi upayakan 3 kelompok sama ya pelaporannya. Atau sekarang nggak apa-apa tanggal 21 ya, 21 Februari, penlat 1, KN Merdeka Belajar gitu. Dan nanti rekaman ini harus di share di YouTube. Nanti ada remasnya. Baik, langsung saja kita ke ini masuk ya, karena saya bentar. Balik ke sini ya. Jadi kita harus merasakan penlat. Nah ini penlat 1 secara online dengan platform Google Meet atau Zoom dan direkam lalu diunggah di channel KKN UNESA ya, yaitu di YouTube dengan alamat itu dan di Instagram. Jadi ada 2 di YouTube dan di Instagram ya. Nah penlat merupakan salah satu aspek penilaian KKN setara dengan UTS. Jadi penlat 1 ini
Dan nanti ditambah dengan Penlat 2 ya, itu hasilnya disetarakan dengan UTS nilainya nanti. Nah, ini tampaknya sudah ikut semua, jadi aman ya UTS-nya. Nanti akan kalau bisa mengikuti juga nanti Penlat 2. Nah, Penlat 1 ini ya kita baru ini namanya kegiatan awal pembukaan persepsi, dan kita bahas tentang bagaimanakah sistem kerja nanti di KKN ya, termasuk pemilihan tema dan bagaimana membuat proposal ya, membuat proposalnya sampai dengan proposal nanti harus dipresentasikan pada saat Penlat 2 gitu. Ya. Mahasiswa yang tidak ikut Penlat KKN dicatat oleh DPL untuk ditindaklanjuti dalam pemberian nilai akhir. Ini dari pusat UNESA ya, bukan dari saya. Jadi mungkin nanti keseragamannya di sini. Jadi semua dosen pembimbing akan melakukan sistem penilaian sesuai dengan arahan dari pusat KKN. Seperti itu ya. Selanjutnya, channel YouTube KKN-nya ini silakan nanti di-upload di situ hasilnya tadi. Kemudian Anda juga diharapkan melakukan subscribe gitu ya pada channel YouTube tersebut dengan alamat tersebut. Ya. Kemudian mahasiswa juga harus melakukan ini memfollow ya akun Instagram KKN ya dengan alamat seperti itu. Baik, kalau artis saja kan kita follow ya, apalagi alma maternya itu kan harus di follow juga. Ya, nah sekarang model KKN Merdeka Belajar mungkin agak sebenarnya tidak dikatakan berbeda ya berbeda, tapi mungkin ada tambahan gitu aja sih sebenarnya. Program-program yang ada di model KKN Merdeka Belajar ini hampir sama saja dengan KKN-KKN yang sudah dilakukan dulu gitu ya di tahun-tahun yang lalu. Tuh, hingga nanti mungkin ada semacam tambahan yang agak berbeda, itu proyek independen. Terus berupa kalau asistensi mengajar ini dulu juga pernah dilaksanakan, tetapi sekarang dijadikan sebagai tema tersendiri gitu ya, atau program tersendiri. Yang lain-lain saya kira dulu sudah ada. Nah, KKN Merdeka Belajar ini dilaksanakan dalam 1 semester. Nah, itu bedanya ya. Dalam 1 semester, ini kemarin masih ada pertentangan, tidak tahu kemarin ke mahasiswa disampaikan ini diakui berapa SKS gitu ya. Kalau dalam 1 semester ya tentunya harusnya kita sudah melaksanakan yang 18 atau 20 SKS itu gitu. Nah, di proyek independen nanti itu akan jelas itu tampak. Tapi mungkin ada yang sekarang di samping KKN juga masih memprogram mata kuliah yang lain, atau ada mahasiswa yang sudah memprogram kemarin itu ya. Nah, ini saya ingin tahu yang ada di 3 kelompok ini ya. Untuk tahun yang lalu atau semester yang lalu, adakah yang sudah mengikuti program KMP, Kampus Merdeka Perintis yang dilaksanakan oleh Kemdikbud? Ya, ada? Ya, kemarin itu berupa kegiatan mengajar gitu. Sekarang masih berlangsung ini ya, tapi ya sudah ditutup ya. Kegiatan kampus Merdeka itu, Merdeka tahap 1 sekarang. Nah, itu kalau ikut itu sebenarnya bisa nanti diekuivalenkan ya dengan kegiatan KKN atau mata kuliah yang lain. Ya, tapi itu memang dikompetisikan gitu. Jadi nanti ada biaya, jadi ada pengganti UKT dan seterusnya itu. Ya. Tapi kalau tidak mengikuti itu ya juga tidak apa-apa. Berarti di kelas di kelompok ini di kelompok 3 23 tidak ada yang kemarin mengikuti KMP ya. Oke, tidak apa-apa kalau tidak ada. Kalau ada mungkin saudara tinggal ini saja sebenarnya KKN yang dilaksanakan ini hanya untuk memprogramnya saja begitu supaya terdokumentasikan gitu.
sebagai apa namanya konversi dari KMP kemarin. Gitu. Jadi perlakuannya agak berbeda karena kan memang KKN ini diwadahi dengan KMP. Tapi kalau belum pernah ya, saudara harus mengikuti KKN ini secara penuh ya. Baik, selanjutnya KKN ini ya, KKN Merdeka Belajar ini kan memang untuk memberikan pengalaman bagi mahasiswa untuk ya ini meningkatkan taraf hidup masyarakat ya, meningkatkan taraf hidup masyarakat akibat dampak COVID-19. Artinya taraf hidup masyarakat itu tidak harus saudara menggelontor uang gitu ya, dana kepada masyarakat, tetapi melalui program-program ini. Gitu. Nah, program-programnya ini dituangkan di sini ada 5, tapi sebenarnya jika terkait dengan Kampus Merdeka Belajar itu ada 8, hanya saja nanti diwadahi dalam bentuk divisi lain. Yang divisi KKN ini hanya 5, yang di divisi lain mungkin ada 3 tampaknya ya gitu, karena ada program pertukaran pelajar, yang itu ada divisi pertukaran pelajar dan magang riset misalnya, dan divisi apa itu ya, sebenarnya mengajar PLP itu loh, PLP itu. Nah itu. Nah yang KKN ini adalah ada proyek kemanusiaan ya, jadi lebih ke arah bagaimanakah kita menyumbangkan ilmu, waktu, tenaga untuk kegiatan-kegiatan kemanusiaan ya, seperti yatim piatu, donor darah ya. Jadi langsung bersinggungan dengan upaya untuk upaya untuk kemanusiaan ini ya secara langsung begitu, maupun dalam bentuk program-program kemanusiaan yang lain. Nah, selanjutnya kegiatan kewirausahaan. Nanti akan ada penjelasan lebih detail ya. Kewirausahaan ini lebih ke arah bagaimana mahasiswa nanti yang memprogram KKN ini bisa mengakomodasi gitu ya, artinya mewadahi gitu kebutuhan masyarakat untuk menjadi wirausaha gitu ya, yang mungkin bisa membantu kesulitan-kesulitan mereka, tetapi memang bukan pendanaan ya. Kami tahu kalau pendanaan ya kan saudara masih mahasiswa gitu kan, kecuali kalau sudah jadi direktur semua gitu, memberikan pendanaan tidak apa-apa gitu ya. Kalau untuk pendanaan ya kaitannya dengan kelancaran program ya memang harus paling tidak itu memang ada dana, tapi kan tidak ini ya, bukan dana besar yang artinya untuk membiayai atau memberikan bantuan pengadaan wirausaha baru atau apa gitu, jadi tidak ke sana ya. Itu jadi mulai dari mungkin kewirausahaan mulai seawal perusahaan itu, misalnya menjadi pengusaha baru itu apa yang harus dilakukan ya, semacam konsultatif begitu, sampai dengan misalnya pemasaran hasil usaha di desa. Nah itu bisa kita bantu sebenarnya. Nah nanti kalau Dalang kan bisa berkonsultasi dengan pusat KKN yang sudah memang memiliki pengalaman ya untuk membantu masyarakat desa dalam kewirausahaan ini. Kalaupun toh saya belum mampu memberikan pencerahan ke sana, yang mungkin bisa nanti ke dosen-dosen yang lain yang ada di pusat KKN tentang kewirausahaan. Kemudian program proyek desa. Nah ini mahasiswa membantu proyek-proyek yang memang sudah dirancang di desa tersebut gitu, sehingga kita tinggal nimbrung tapi ada program apa gitu ya, memang penyatuan penyamaan persepsi gitu ya, dan bagaimana bentuk kolaborasi ya dengan para pejabat di desa itu dalam pelaksanaan proyek ini. Kemudian asistensi mengajar di satuan pendidikan. Nah ini saya ingin tahu yang dari kelompok-kelompok ini dari atau kelompok 3 dulu. Kelompok 3 ini dari jurusan atau prodi apa saja, tolong disebutkan. Atau mungkin ketua kelompoknya hafal, itu teman-temannya dari program apa saja. Ketuanya siapa? Mas Arul ya? Ada? Ya Bu, saya tidak hafal ya. Ya, kira-kira dari mana nggak hafal ya? Atau dari kelompok 3
Silakan menyebutkan dirinya dari mana saja. Saya ingin menjawab, Bu. Mbak Hovi. Hovi ya, Hovi Pak. Iya, Panggilannya dari kelompok 3 ini ada yang dari jurusan kimia, Hmm. ada yang dari jurusan bahasa sastra Indonesia. Pendidikan kimia atau kimia? Kimianya? Sepertinya kimia saja, Bu. Kimia non pendidikan, Bu. Kimia. Oke, terus bahasa, kemudian? Terus ada yang dari matematika, Hmm. ada yang dari PPKN, Hmm. sama ada yang dari mesin juga, Bu. Kalau PPKN itu pendidikan ya? Iya, Ada- pendidikan. Tahu saya, jadi bukan tidak ada yang murni PPKN itu pendidikan Iya. PPKN. Ya, itu keragamannya ya. Kemudian yang dari kelompok 23 dari mana saja? Iya Bu, dari Ya, Mas Ahmad. jurusan pendidikan ekonomi ada 2 orang. Kemudian ada dari psikologi juga ada. Kemudian dari teknik informatika juga ada Bu. Kemudian Ya ini. ada administrasi negara, ada PGSD juga, ada bahasa Jerman juga. Ya, ini sangat beragam ya. Jadi saudara nanti diharapkan berkolaborasi antar ilmu itu dan cari program-program yang memang merupakan bentuk implementasi dari ilmu yang sudah saudara pelajari di kampus gitu ya, untuk meningkatkan ini tadi taraf hidup masyarakat di desa gitu. Ya, baik, terima kasih. Kemudian kelompok 40. Ya. Oh ya, Mas Riza yang kelompok 40 ya, saya tadi. Ya, silakan. Kalau saya pendidikan teknologi informasi. Terus apa lagi? Ada yang manajer pendidikan, desain pendidikan IPS, dan pendidikan olahraga juga DKV. Pendidikan olahraga sama? DKV. Ya, ini ya sangat beragam ya memang ya. Jadi begini, ya nanti saudara memang ini ya penjelasan berikutnya. Satu kelompok KKN hanya memilih salah satu tematik saja. Jadi ada 5 tema, tapi saudara bisa memilih salah satu tematik saja. Bolehkah 2? Nah kalau 2 itu memang sangat berkaitan, menurut saya ya boleh saja sih. Jadi nanti di programnya, di prokernya itu disebutkan ini tema ini dan tema ini gitu. Yang terjadi begitu gitu ya. Karena kalau 1 itu kadang kalau ke proyek kemanusiaan gitu ya, kemanusiaan ini dalam 1 semester itu ya. Nah dipadu dengan kewirausahaan misalnya begitu, atau program proyek desa yang kaitannya dengan kemanusiaan juga itu bisa dipadukan. Memang kemarin arahan dari pusat KKN itu hanya memilih 1 tema ya. Coba Anda nanti membuat 1 tema dengan anggota yang beragam bidangnya, dan ini memang membutuhkan penyatuan pemikiran ya dari saudara, sehingga ilmu-ilmu yang dimiliki oleh teman-teman itu bersesuaian dengan program tersebut gitu. Ya. Nah, untuk asistensi mengajar ini memang kan kadang pikirannya ini berarti kami harus mengajar gitu ya. Tidak, jadi agak berbeda antara PLP ya, praktek pengalaman lapangan ya, praktek pengalaman lapangan itu untuk program-program yang notabene ke pendidikan itu. Misalnya tadi pendidikan PPKN, PGSD itu biasanya PLP ya, program PLP untuk praktek mengajar ya. Tapi kalau asistensi mengajar ini dari program informatika bisa, dari program-program yang lain, tidak harus dari program pendidikan. Gitu.
dalam bentuk asistensi. Namanya asistensi itu membantu guru dalam melaksanakan tugasnya untuk mengajar gitu. Nah, otomatis guru yang mengajar, tapi saudara yang membantu. Artinya membantu itu bisa dalam bentuk ya guru-guru misalnya tidak memiliki kemampuan untuk membuat media pembelajaran. Nah, ini yang dari informatika ini punya program misalnya begini. Kemudian yang dari WPKN, memberikan materi apa namanya ya support materinya. Ya, misalnya dari jurusan ekonomi ya ini ya memberikan apa ya kalau asistensi mengajar ini ya kaitannya ya. Misalnya untuk bahan-bahan pembelajaran yang kaitannya dengan ekonomi itu memberikan materi-materi di situ tapi tidak mengajar gitu ya, hanya membantu guru. Ada juga yang teman-teman kemarin ya yang bimbingan saya dulu, KKN yang dulu itu KMP saya juga membimbing KMP kemarin tuh. Itu mereka diminta membuat website sekolah misalnya. Ya. Sekolah itu masih akreditasi C, beliau menginginkan langsung naik ke B atau ke A. Nah, ini harus ada website sekolah, kemudian perpustakaan digital, nah, itu biasanya minta bantuan ke mahasiswa, gitu ya. Bentuknya asistensi mengajar ini. Nah, ini kalau ini kok di sekolah Bu, kan ini tugasnya untuk di desa, gitu ya. Kadang-kadang ada juga kepala desa yang meminta saudara untuk ikut asistensi mengajar di lembaga-lembaga pendidikan di desa gitu ya. Mungkin di desa itu sudah memiliki semacam sekolah-sekolah semacam TPQ, terus madrasah ibtidaiyah misalnya ya, harus sekolah negeri. Nah, itu yang masih membutuhkan asistensi terhadap kegiatan mengajar yang dilakukan oleh guru yang ada di sana. Itu biasanya desa juga ikut memberikan saran untuk apa namanya membantu satuan-satuan pendidikan tersebut begitu ya. Kemudian yang terakhir proyek independen. Nah, proyek independen ini memang agak berbeda gitu ya. Ini sebenarnya memang dirumuskan oleh mahasiswa sama juga yang lain juga sih. Nah, tadi memang mensyaratkan kolaborasi sih proyek independen ini karena memang sifatnya kompleks gitu ya, dan diharapkan proyek independen ini dapat menghasilkan inovasi-inovasi atau produk-produk yang dapat membantu masyarakat gitu ya, yang diharapkan dari penelitian R&D gitu ya, dari hasil kegiatan R&D research and development itu. Ini memang agak kompleks dan jika dimungkinkan berpotensi untuk bisa dikompetisikan di ajang nasional maupun internasional gitu. Ini proyek independen. Nah, mudah-mudahan di kelompok ini ada yang memilih proyek independen ini karena ada pendukung-pendukung kuat dari apa yang ilmu yang saudara miliki sehingga nanti saudara yakin ya ini bisa dikompetisikan ke tingkat nasional atau internasional. Dan mungkin ini bisa diwadahi dengan apa PPK gitu ya, atau yang sudah pernah mengikuti PKM gitu ya. Jadi PKM itu kalau tidak salah itu program apa kreativitas mahasiswa gitu ya. Jadi ya kadang-kadang ya misalnya saudara membuat, ada dulu yang membuat apa suplemen dari kelor misalnya dan seterusnya. Nah, terkait dengan COVID misalnya ada pemecahan-pemecahan yang kaitannya dengan COVID, bisa membuat robot misalnya ya atau apalah, atau kalau dari humaniora misalnya bisa membuat apa desain pementasan yang seperti apalah begitu ya, yang bisa digunakan sebagai apa ya ajang hiburan bagi masyarakat di tengah pandemi atau bagaimana lah, atau saudara memiliki konsep-konsep ya kebijakan untuk mengatasi ini ya, jadi ada rekayasa sosialisasi masyarakat gitulah dalam menghadapi COVID-19 misalnya, ada yang seperti itu bisa masuk proyek independen bahkan itu bisa masuk ke program apa
PKM ya. Sehingga mungkin nanti dari hasil PKM ini saudara juga bisa mengusulkan PKM yang hasilnya juga bisa dikompetisikan, kemudian dapat memperoleh pendanaan itu dari Kemdikbud ya, atau dari Belmawa tampaknya. Nah ini kemudian KKN dilaksanakan secara kolaboratif kelompok ya, tentu saja. Satu kelompok itu ada satu desa mitra ya. Nah, karena hanya ada satu desa yang dipilih dan saudara ini semuanya berasal dari Surabaya ini ya, domisilinya ya. Halo, dari semua kelompok? Iya, Prof. Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, makanya milih Surabaya kan. Ya, tetapi untuk pelaksanaan KKN saudara tidak bisa KKN di desanya masing-masing atau di RT-nya masing-masing gitu. Saudara memilih salah satu desa yang nanti akan menjadi mitra. Jadi satu kelompok misalnya ini ada 3 kelompok, berarti ada 3 desa. Tetapi diharapkan desa yang dipilih itu adalah desa yang di dalamnya ada salah satu atau lebih gitu ya anggota kelompok. Gitu. Dan nanti sekaligus rumah dari teman yang ada di desa itu akan menjadi base camp mahasiswa KKN gitu. Ataupun kalau tidak rumahnya ya bisa mengarahkan base campnya itu di desa itu gitu. Base campnya ya rumahnya siapalah penduduk desa. Orang yang asli dari situ kan mestinya sudah tahu kondisinya, kemudian seperti apa teman-temannya bisa tinggal dan seterusnya tanpa harus melanggar protokol ya. Jadi tetap protokol COVID-19-nya itu tetap harus dipatuhi gitu. Ya. Ya ini penjelasan dulu. Nah, nanti kita ya desa mana bisa saudara tentukan sendiri lah dalam satu kelompok. Yang penting itu disepakati oleh satu kelompok. Desa yang dipilih itu desa yang mana gitu. Ya. Kita sampai di sini ada pertanyaan dulu. Tapi nanti pertanyaan kalau saya berkembang, saya sampaikan dulu semua gitu ya. Selanjutnya jadwal KKN 2020. Nah, kemarin TOT DPL sudah ada, kemudian Penlat 1 hari ini, maaf ya, kemarin ya, tanggal 19 itu Sabtunya, Jumatnya ya, 20 itu harusnya Sabtu kemarin, tapi saya kan sedang dalam perjalanan itu, ternyata sudah tanggal 20, saya tidak bisa nih, jadi kita ini 1 hari ya, tunda 1 hari menjadi 21. Tapi tidak apa-apa, ini kan masih masuk dalam Penlat gitu ya. Lalu Penlat kedua, tanggal 27 Februari, saudara sudah mengumpulkan laporan dan sudah diupload di SIM KKN. Proposal kegiatan, ya berisi proker-proker dan seterusnya, itu pada tanggal 27 Februari. Ya, jadi waktu kita nanti mengadakan pertemuan nanti ya juga sangat fleksibel gitu. Tapi kita upayakan 27 Februari itu kan hari Sabtu ya. Kita upayakan untuk tetap dilaksanakan sesuai dengan jadwal kalau tidak ada hambatan ya. Nah, itu sudah dikumpulkan proposalnya. Oleh karena itu selang waktu sampai dengan tanggal 27 itu saudara bisa berkonsultasi tentang prokernya itu. Ya. Ya nanti diwakili salah satu aja dari kelompok itu. Bisa nanti kita konsultasinya itu, jadi begini untuk grup kita ini, ada grup besar, nah itu tentang hal yang umum ya, ketiga kelompok, ya. Tapi untuk misalnya berkonsultasi masalah proposal dan seterusnya itu bisa ketuanya saja, masing-masing ketua kelompok japri ke saya, atau dikonsultasikan di grup masing-masing di kelompok masing-masing. Kalau yang kelompok 3 ya di
di kelompok 3 gitu ya, supaya tidak campur baur nanti ya kalau di kelompok yang besar itu. Nah, pemberangkatan itu tanggal 23 Februari, berarti tinggal 2 hari ya. Nah, itu saudara akan diberangkatkan, mungkin nanti akan diberangkatkan oleh rektor ya. Ya, rektor akan memberangkatkan 5.000 berapa mahasiswa itu cukup banyak. Kemudian supervisi KKN ini mungkin saya harus datang ke lokasi gitu ya. Ini DPL dan koordinator DPL sekitar tanggal 12 sampai 16 April. Nanti tolong jika saya ada lupa-lupanya saya diingatkan ya. Ya maklum kadang-kadang April kan masih lama, kalau masih lama itu lupa. Gitu. Nah itu ketua kelompoknya mengingatkan atau diingatkan di grup, monggo saja ya. Bu ini waktunya seperti KKN. Ibu datangnya tanggal berapa bisanya, misalnya begitu ya. Nanti mungkin 1 kali jalan gitu, nggak tahu bisa enggak ya 1 kali jalan ini kan kondisi pandemi ini. Ya semoga aja sudah berakhir ya tanggal sehingga saya bisa bisa lebih leluasa lah berkomunikasi dengan mahasiswa gitu kalau tidak pandemi ya. Selanjutnya Monef KKN, nah ini yang melakukan pejabat UNISA, jangan saya yang diminta Monef ya. Nanti ada sendiri. Misalnya Pak Soleh apa siapa gitu, Pak Jeki, terus dan mungkin rektor apa itu ya. Selanjutnya, nah seminar hasil KKN ini saudara sudah melaksanakan keseluruhan kegiatan. 14 Juni berarti laporannya sebelum itu dan laporan itu harus diseminarkan. Nah, laporan nanti juga diunggah di tim KKN ya. Nah, ini nanti menghadirkan ya, saudara DPL. Ya, ini bisa online, tergantung nanti ya, tergantung situasi kondisi. Dulu biasanya itu berkumpul di kecamatan gitu. Ada DPL yang ada di sana, perangkat-perangkat desa dan mahasiswa begitu yang pandemi. Nah pandemi ya mungkin melalui Zoom lagi ya gitu. Nah kita lihat nanti yang penting yang hadir itu unsur dari DPL, mahasiswa dan perangkat desa atau mitra gitu ya. Mungkin ada koordinator DPL kali gitu. Kalau hanya DPL saja mungkin hanya 1 kelompok ya, ini per kelompok atau ya per kelompok itu. Per kelompok nanti bisa mengadakan sendiri-sendiri. Ya. Nah tergantung nanti situasinya seperti apa. Baik, saya lanjutkan. Nah untuk penlatnya, mahasiswa dan DPL melakukan penlat secara online sudah ini ya. Penlat mahasiswa dilakukan 2 kali. Ya kurang 1 di tanggal 27. Saya juga diingatkan ya tanggal 27 ya. Kadang-kadang lupa ya. Baik yang dipikir ya. Ya, mikir keluarga, mikir mahasiswanya, mikir macam-macam gitu ya. Jadinya lupa semua. Ini nggak ada yang dipikirin. Lupa semua. Kalau mahasiswa kan masih fresh gitu ya. Mesti ingat terus kalau mahasiswa ya. Selanjutnya menyusun program bersama DPL, proposal program ya, nanti kita bisa berkonsultasi lebih lanjut. Menyusun logbook, ya ini kita bisa berkonsultasi di grup itu juga bisa menggunakan VN ya, voice note-nya gitu, jadi kita harus ketik gitu. Kalau memang diketik juga tidak apa-apa, monggo saja yang enak seperti apa atau video call yang monggo. Terus menyusun logbook kegiatan, nah ini logbook ini ya. Di sini ada keterangannya setiap hari soalnya, tetapi ya kalaupun toh tidak setiap hari, paling tidak itu di setiap program ya. Misalnya, oh hari ini saya memberikan apa, misalnya pendampingan untuk membuat label produk ya, untuk yang dipasarkan misalnya ini. Nah ini kan berlangsung 2 hari. Tidak harus besoknya dibuat logbook lagi, tapi kalau ada program pergantian program ini atau ada kendalanya baru disampaikan. Tapi kalau tiap hari ya bagus sih sebenarnya ya. Cuma selama 6 bulan harus membuat logbook tiap hari. Nggak apa-apa digilir gitu ya. Ya coba nanti jangan hanya 1 orang gitu yang membuat logbook itu setiap hari harus membuka ini. Ya. Sampai dengan 15 Juni soalnya. Ya mungkin nanti diatur dengan kelompok ya.
Kemudian menyusun materi program yang akan dilaksanakan, nah itu kan ada di proposal itu ya. Atau kalau saudara mau memberikan pelatihan kepada penduduk misalnya itu, nah materi-materi apa yang akan diprogramkan itu, nah itu perlu didesain ya, dirancang dulu. Kemudian revisi proposal, ya proposal dikumpulkan pada penat kedua dan diunggah di Sima KN. Mahasiswa menerima topik KKN, spanduk dan umbul-umbul. Pendistribusiannya masih dipikirkan, tapi biasanya tidak lama juga ya setelah penat itu. Setelah saudara terjun ke mana ke desa ya, itu kan tanggal 23. Dapat nanti kalau ada temannya yang sudah, tapi ada yang belum, nah itu disampaikan ya ke DPL atau ya disampaikan ke DPL boleh, nanti saya yang menyampaikan atau saudara bisa langsung ke yang mengurusi mahasiswa ya, mungkin juga sudah ada ya yang di pusat KKN-nya gitu. Ya mana yang enak saja lah nanti ya, bisa ke saya juga nanti saya sampaikan lebih lanjut ke pusat KKN gitu, karena saya tidak ikut mengurusi yang umbul-umbul ya gitu. Jadi, paling tidak kalau ada yang belum dapat itu supaya yang pusat KKN mendapat informasi tentang hal itu. Kemudian penerimaan mahasiswa, ya mahasiswa mulai KKN di tempat masing-masing 20-30. Di tempat masing-masing itu artinya bukan di rumahnya masing-masing ya, tetapi di desa yang sudah ditentukan tadi. Ya, mahasiswa mengenakan jaket alma mater, jangan lupa ya, jaketnya di bawah, jangan pakai kaos ya, pokoknya lah tunjukkanlah bahwa ini mahasiswa UNESA ya, yang selangkah lebih maju gitu loh. Ya, dan pakai pakaian rapi ya, pakaiannya itu dipakai dengan rapi dalam kegiatan KKN ya, jangan pakai celana, mungkin jangan pakai celana jeans kali ya, atau jeans yang bolong-bolong itu juga nanti saja kalau pas KKN itu dipakai lagi ya, ya intinya yang rapi gitu. Terus bisa melakukan koordinasi sesama kelompok dengan mengikuti protokol kesehatan. Jangan lupa pakai masker. Terus kalau foto-foto itu ya, foto-foto itu jangan sampai tidak pakai masker. Nanti fotonya diupload, saudara akan dikritik gitu ya kalau foto juga tidak menggunakan masker. Selanjutnya bisa bertegur sapa dengan pihak yang berwenang dengan mengikuti protokol kesehatan. Jadi tetap di desa juga tetap gunakan masker, kemudian ya cuci tangan dan lain-lain, itulah protokolnya itu. Jarak ya juga ya. Kalau mengadakan kegiatan-kegiatan juga upayakan kegiatan itu tidak melanggar protokol kesehatan juga gitu. Kalaupun ada pelatihan misalnya, nah bagaimana pelatihan itu didesain supaya tidak melanggar protokol kesehatan ini. Nah itu yang harus selalu diingat gitu ya oleh mahasiswa. Kadang-kadang mungkin saja penduduk ada yang tidak berkenan gitu, jika ada kegiatan yang mungkin ada memobilisasi massa misalnya dalam bentuk misalnya ya ini ya proyek kemanusiaan, saudara membagikan apa namanya ya, semacam membagikan semacam sembako gitu ya, itu orangnya diundang gitu ke campnya KKN dan orangnya berdatangan dan mereka akhirnya melanggar protokol itu. Nah itu yang tidak boleh gitu. Kalau memang saudara mengadakan seperti itu, ya silakan saudara antar ke rumah masing-masing dan sudah ada datanya begitu. Nah itu yang dikatakan tidak mobilisasi massa. Kalaupun ada kumpul atau kan ada aturannya gitu ya, misalnya berapa orang yang bisa berkumpul di satu tempat gitu. Itu harus dijaga betul ya supaya ini tidak terkesan saudara tidak pernah ada pengarahan gitu loh ya. Nah pelaksanaan program mahasiswa di lokasi selama 23 ini sudah tadi diulang lagi ya. Mahasiswa melakukan koordinasi dengan Kades, jangan lupa Kades ya yang dihubungi lebih dulu, kemudian stafnya dan tokoh masyarakat. Mungkin yang kaitannya dengan pemerintah daerahnya dan camat mungkin ya itu sudah diatur oleh KKN, pusat KKN, tapi saudara ketika masuk ke desanya inilah yang dihubungi ya bapaknya desa itu kan kadesnya. Nah setelah itu bisa ke stafnya dan lain. Kecuali kalau
kadesnya memang sedang tidak ada di tempat dan saudara datang ke sana, itu sebenarnya saya harus ini harusnya diantar gitu ya, tapi tanggal 23 Februari itu tanggal berapa tuh ya? 20. Iya. Kalau saya berhalangan gitu nggak apa-apa kan saudara bisa kok. Kemarin juga bisa ya. Terutama dalam situasi pandemi ini memang tidak semuanya bisa masuk ya ke satu lokasi tertentu itu. Nah, mungkin beliau akan mendelegasikan ke staf dan lain-lain. Nanti bisa dihubungi dan seterusnya. Silakan saudara mencari informasi tentang hal itu. Gitu. Apalagi kalau desa yang ditempati adalah desa yang ada salah satu warganya itu dari KKN ini kan tadi sudah ditentukan seperti itu ya. Nah itu ini yang akan menghubungkan gitu ya antara KKN dengan kepala desanya atau bisa dibantu temannya atau ketua kelompoknya gitu untuk bisa berkoordinasi lebih dahulu dengan Kades gitu sehingga ketika teman-teman ke sana itu bisa diterima gitu ya oleh desa dengan baik. Ya upayakan mencari desa juga, kalaupun ada temannya ada di sana itu yang kadesnya itu dan stafnya itu welcome gitu ya. Dan memang ada permasalahan-permasalahan yang memang perlu mendapat sentuhan tangan mahasiswa gitu loh, mahasiswa yang sudah memiliki ilmu di berbagai bidang tadi. Ya, kan bunyi tokoh-tokoh masyarakat misalnya ketua Karang Taruna gitu kan. Terus apa kalau tua kelompok taninya atau apa gitu ya. Oh tapi di Surabaya tidak ya. Mungkin RW dan seterusnya lah. Apa misalnya ketua TPM dan seterusnya. Untuk menyampaikan program dengan memperhatikan tata krama dan total. Biasanya saudara akan mengundang gitu ya. Setelah berkoordinasi dengan Kades atau stafnya secara intern lah paling tidak. Nah baru nanti akan diundang beberapa tokoh masyarakat tadi. Ini kadang-kadang ada yang bahkan menghadirkan camat dan lain, tapi dalam situasi pandemi mungkin agak dibatasi ya. Selanjutnya, mahasiswa melaksanakan program dan mengunggah logbook dan foto kegiatan di SIM KKN setiap hari. Itu sudah ada formatnya di SIM KKN. Silakan nanti diakses. Nah, apa aja yang dimasukkan di sana, gitu ya. Ada penjelasan tentang kegiatan yang dilakukan setiap harinya, gitu. Ya, mungkin ada kendala yang perlu disampaikan, nah itu silakan dituliskan. Ya, setiap kelompok akan diberi nomor akun untuk masuk ke SIM KKN. Nah, mungkin akan diberi, tapi bisa diakses oleh beberapa anak kan, tapi aksesnya itu kan memang untuk mendukung ini, ya, jangan aksesnya terus nggak mungkin ya kalau mahasiswa itu malah logbook yang sudah dituliskan diganti dan seterusnya itu kan nanti malah repot ya, merepotkan kelompok. Dan dosen pembimbing mahasiswa secara online di SIM KKN melalui akun SSO mengisi kolom saran. Nah itu saya juga memberikan saran-saran ya. Karena ini ada 3 orang, ini saya juga repot ya kalau logbooknya ditulis setiap hari itu kan saya setiap hari mengisi 3 logbook ya untuk 3 kelompok. Ya itu resikonya sih ya. Tapi kalau saudara logbook memang namanya logbook itu kan catatan harian ini. Jadi ya memang setiap hari gitu. Tapi kalau programnya mungkin sama ya mungkin baru 2 hari berikutnya gitu. Saya kira tidak apa-apa sih kalau tidak ada kendala gitu ya. Mungkin saya melanjutkan. Ya, ini mahasiswa melaksanakan program sesuai dengan program yang disusun ya. Tentunya kan yang sudah masuk di proposal itu harus dilaksanakan gitu. Kan sudah disepakati, sudah disetujui, ya itu dilaksanakan. Jangan bolak-balik lagi ya, nanti bingung lagi itu kalau tidak sesuai dengan proposal. Baik. Nah, ini kegiatan-kegiatan contoh-contoh sebenarnya ya tentang pelaksanaan proyek kemanusiaan, misalnya mitigasi bencana gitu ya. Silakan nanti saudara bacalah ini mana yang bersesuaian itu. Nah, patologi sosial ini juga merupakan program kemanusiaan. Ini lebih ke arah bidang-bidang psikologi gitu ya, bidang sosial gitu. Nah, ini juga pelayanan sosial ya.
human interest juga, human interest. Nah, ini kegiatan kewirausahaan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman terhadap pemberdayaan sumber daya yang ada di lingkungan sehingga dapat memberikan nilai tambah. Gitu. Nilai tambahnya kalau tadi itu mereka tidak tahu ya bagaimana cara mengemas misalnya, tapi tidak hanya mengemas, kalau memang bisa itu ya mulai dari apa ya dilakukan ini soalnya 6 bulan ya, memang betul-betul harus dirancang gitu sehingga kegiatannya sangat bermakna di 6 bulan itu. Kemudian memberikan pelatihan kewirausahaan yang ini intinya adalah memberikan nilai tambah ya untuk perekonomian masyarakat. Kemudian pengembangan sektor-sektor ekonomi mikro. Ya mau saja itu. Kalau di Surabaya misalnya diberi cara untuk menanam apa namanya hidroponik, tapi memasarkannya juga. Jadi menanam hidroponik tidak tahu cara memasarkannya, gitu kan juga repot ya. Nah, untuk dimakan sendiri ya boleh sih. Ya, tapi kalau banyak gitu ya, kalau dimakan sendiri udah istilahnya belenger gitu ya kalau terus-terusan itu. Nah, itu perlu ada pemecahan. Selanjutnya kegiatan kewirausahaan juga, misalnya ada satu laman website untuk satu desa, misalnya laman ini dapat memunculkan berbagai produk unggulan dari desa lokasi KKN tadi. Dan produk yang sudah unggul bisa dimasukkan ke sejumlah lokal pasar atau marketplace. Nah, ini mungkin dibantu sekarang sistemnya online, itu masyarakat dibantu cara promosi secara online gitu ya di media-media itu. Ya. Nah, sekarang masalah pelaporan. Tadi nanti ada berat independen, ada panduannya sendiri. Ya, nanti akan saya share juga sih. Nah, laporan dituangkan dalam bentuk file PDF, tapi repotnya itu ya, apa yang saya share nanti itu untuk kita sendiri saja gitu, karena itu belum disahkan gitu loh maksud saya itu. Memang pernah dibuat panduan, tetapi panduan itu belum sah sebagai panduan ini karena belum dibahas dan seterusnya. Tetapi mungkin diaju bisa menjadi salah satu bahan acuan gitu, tapi jangan di-share ini ya. Bisa dulu karena itu tidak ada tanda tangannya, tidak ada stempelnya gitu loh. Saya juga khawatir ya, tapi biar mahasiswa ada. Atau nanti saya sampaikan saja lah dulu ya. Nah, untuk laporan dituangkan dalam bentuk file PDF dan MS Word. Ya, laporan disertai foto-foto kegiatan yang bagus, memakai atribut UNESA, Jakarta Alma Mater dan atau topi ya, jangan lupa itu. Laporan disusun sebelum mahasiswa melakukan seminar hasil. Nah, tadi kita sudah sampaikan seminar hasilnya kan 14 Juni, jadi sebelum itu ya, 2 hari sebelumnya lah paling tidak. Ya, saudara juga harus mempersiapkan PPT ya untuk tampilan pada saat seminar hasil itu. Laporan ditandatangani oleh Kades dan DPL. Kemudian lampiran laporan berupa logbook dan daftar hadir ya setiap kegiatan itu. Kemudian laporan file dalam bentuk MS Word dikirim ke email ini, ya. Yang file PDF diunggah ke SIM KKN. Gitu. Jadi agak berbeda ya mengirim PDF-nya, walaupun isi filenya sama. Nah, sistematika proposal ini silakan juga saudara berbagi monggo, atau saudara bisa melihat ini sistematika proposal yang dibuat oleh teman-teman tahun-tahun yang lalu ya boleh gitu ya, tapi isinya kan tentunya tidak sama sesuai dengan kebutuhan atau analisis situasi yang ada di desa setempat gitu ya, itu yang beda gitu, sehingga dengan situasi yang berbeda tentunya masalah yang dihadapi berbeda, rencana pemasaran berbeda, dan semuanya berbeda itu. Tapi paling tidak sistematikanya saudara tahu isinya itu apa saja. Tuh. Ya. Nah, ini untuk sistematika laporannya. Jadi saya coba bapak. Ya, nanti silakan dibaca sendiri. Saya kira ini tidak sulit ya, seperti saudara membuat laporan kegiatan itu saja. Ya, nanti juga bisa ada contoh-contohnya. Untuk logbook juga ada format dan ada contohnya gitu. Oh, tapi maaf, logbook itu sudah ada di SIM KKN ya. Tapi saudara bisa mengunduh gitu. Bisa mengunduh hasil isian saudara nanti. Ya.
Nah, ini seminar hasilnya dilaksanakan secara online menggunakan Google Meet atau Zoom pada 14 Juni 2021. Mahasiswa menyusun artikel atau ringkasan hasil KKN, ya. Jadi ada ringkasannya dengan ketentuan tertentu ya, ini ya, panjang artikel 5-7 halaman disertai foto yang mendukung. Nah, foto yang mendukung itu tentunya foto kegiatan-kegiatan yang menurut saudara ini sangat terkait gitu ya dengan situasi desa dan sangat terkait dengan keberhasilan saudara lah dalam melaksanakan KKN di sana. Gitu. Walaupun tak ada dukungan foto, oh bupatinya datang aku ya itu difoto gitu ya, menunjukkan ada perhatian gitu ya, dan saudara bisa mengakomodasi kegiatan yang dengan menghadirkan pejabat tertentu misalnya, karena menghadirkan itu juga tidak mudah gitu ya. Tentunya mereka hadir juga mereka akan mendukung kegiatan yang dilaksanakan. Gitu. Seminar bersama DPL bisa melibatkan mitra dampingan tadi desa itu, ya. Dan kalau memang saudara melibatkan judi, silakan gitu ya dihadirkan. Dan saudara bisa memiliki ya, setelah kami kemarin kan juga mendapat kayak semacam arahan gitu. Jika saudara melibatkan sponsor atau apa silakan, tapi yang penting tidak ya sponsornya mungkin ya sponsor yang ya apa ya dikenal oleh masyarakat yang baik lah gitu ya, ada sponsor yang juga kurang ini itu jadi yang sponsor yang mungkin ya bisa membantu saudara dari sisi pendanaan itu diperlukan gitu. Ya, tapi itu juga perlu dikonsultasikan ya dengan DPL juga gitu. Terus mahasiswa wajib mengakomodasi masukan dari peserta seminar. Ya, peserta seminar ya mungkin dari satu kelompok lain kali ya. Dalam satu kecamatan tadi, barangkali begitu. Nanti mungkin saja dari beberapa kelompok lah yang ini ya. Jadi mereka juga akan memberikan masukan-masukan ya, terhadap kelompok yang melakukan presentasi. Nah, artikel berisi pendahuluan hasil rekomendasi kegiatan kelompok selanjutnya. Jadi saudara di samping menyampaikan hasil pelaksanaan ya, ada pendahuluan hasil pelaksanaan yang sudah dilaksanakan kelompok saudara sampai dengan apa begitu keberhasilannya apa ya, ada simpulan dan saran. Saudara juga memberikan rekomendasi atau tindak lanjut karena ini KKN tahap 1 diharapkan memang di setiap tahapnya itu nanti akan terus terjadi keberlanjutan program begitu ya, yang tentunya keberlanjutan itu adalah untuk apa yang belum bisa dilaksanakan ya di KKN yang tahap sebelumnya itu bisa dilaksanakan oleh mahasiswa KKN tahap. Bukan berarti tidak dilaksanakan di tahap sebelumnya itu karena tidak berhasil gitu loh. Tetapi karena mungkin keterbatasan waktu gitu ya, sehingga bisa dilanjutkan dengan KKN atau ada sebenarnya memang ada tahapan tertentu, misalnya RND tadi. Nah, karena waktunya 6 bulan misalnya, ini sampai pada tahapan validasi misalnya ya, nah itu bisa dilanjutkan ke uji coba dan seterusnya oleh kelompok tahap berikutnya gitu. Oleh karena itu perlu rekomendasi. Nah, artikel yang sudah diperbaiki berdasarkan saran peserta seminar di email bersama laporan ke alamat ini KKN PM ya, pemirsa. Ini nanti silakan jangan sampai saya ketik ya. Oh, ini kalau saudara bisa melihat kegiatan KKN didokumentasikan ke dalam bentuk video yang menarik dengan durasi lebih dari 10 menit dan di channel atau akun resmi KKN Indonesia. Nah itu saudara biasanya kan berupa video kompilasi dari berbagai kegiatan, bagaimana lah supaya dibuat menarik, terus apa ya temponya, tempo pergantian apa gambar, kemudian harmonisasi warnanya, terus perubahannya, background musiknya dan seterusnya itu dengan durasi yang menarik dengan durasi lebih dari 10 menit ya. Nah, dan diunggah di channel atau akun resmi KKN Indonesia.
Video yang diunggah di channel YouTube dikirim ke email ini. Video yang diunggah ke akun Instagram dikirim ke email tersebut, gitu ya. Nah, mahasiswa dimotivasi untuk melakukan subscribe channel YouTube dan follower ke akun Instagram dengan alamat yang tadi. Kemudian video yang mendapat like terbanyak akan mendapat hadiah yang menarik. Nah, ini saudara bisa mengerahkan teman-temannya ya, tetangga-tetangganya untuk memberikan like ya terbanyak. Nanti akan diberikan hadiah yang menarik. Saya juga tidak tahu hadiahnya apa gitu ya. Nah, besaran mungkin uang juga gitu ya. Barangkali nanti untuk makan bakso sama-sama gitu ya. Besaran hadiah akan diumumkan di laman SIM KKN. Nah, itu informasi tentang KKN selalu diunggah di SIM KKN sehingga mahasiswa diharapkan melihat SIM KKN. Jadi itu harus ada misalnya tadi ada yang bagian menyusun logbook, ada yang bagian ini, ada bagian koordinasi ini itu. Ya silakan saudara berbagi tugasnya. Ada yang mesti harus mengakses SIM KKN ini gitu ya. Ada pengumuman atau apa begitu sehingga tidak tertinggal. Gitu. Ya. Baik, saya kira ini cukup untuk ini ya tentang program-programnya, ada panduan sendiri, asistensi mengajar dan lain-lain itu. Tapi itu memang juga sangat fleksibel ya, tergantung pada kebutuhan yang ada di lapangan nanti. Gitu. Nah, saya kira ini dari saya ya. Ya, untuk panel satu ini, silakan kalau ada pertanyaan. Tidak ada ya? Berarti sudah jelas ya? Tentang izin nanti akan dibuatkan dan diharapkan memang sebelum saudara terjun ke desanya, itu saudara sudah mengantongi suratnya gitu ya. Surat desanya. Ya, mungkin penentuan desa bisa ditentukan oleh kelompok sendiri atau dengan kita semua ini atau dengan DPL. Pertimbangannya seperti tadi itu atau tidak harus sekarang karena itu memang membutuhkan ini ya. Silakan ditentukan tapi segera ya. Karena itu kan untuk membuat surat izinnya segala itu. Atau gimana itu nanti? Bisa disampaikan ke di SIM KKN atau melalui saya itu nanti ya, penentuan desanya gitu. Tapi ada pilihan, sudah ada pilihan-pilihannya enggak ya di SIM KKN ya? Saya tidak tahu yang ininya mahasiswa gitu. Kalau dari kelompok 3 sendiri sudah ada beberapa tempat yang mau disurvei, Prof. Oh, ini masih mau survei tempatnya ya? Iya, Nggak Prof. bisa ditentukan langsung gitu ya? Maksudnya dari teman-teman misalnya dari 15 itu yang ditempati siapa itu sudah memberikan deskripsi apa gitu. Jadi masih survei dulu ya. Ini ya boleh lah kalau masih survei gitu. Tapi ya tidak apa-apa sih untuk meyakinkan kali yang sudah, tapi ya itu tadi ya. Itu akan menghabiskan waktu saudara sih sebenarnya. Tapi kalau memang lebih baik dengan menggunakan itu supaya yakin gitu kondisi desanya seperti apa, nanti tempat tinggalnya seperti apa gitu, ya silakan. Itu ya Mbak Laila ya. Baik, Prof. Nanti dengan analisis saya yakin mahasiswa bisa menentukan sendiri dengan segala kelebihan dan kelemahannya gitu ya. Tapi bisa dikonsultasikan ke saya, tidak harus sekarang gitu. Mbak Laila masih di ini itu ya sepertinya. Enggak. Oh, sudah. Oh, tidak dengar suaranya ya. Gimana Mbak?
tanggal 23 itu jadi harus sudah dapat izin dari kepala desa ya, Prof? Iya, sebaiknya begitu. Sebaiknya ya, tetapi kalau memang ada kendala surat itu ya nanti disampaikan di desa, suratnya menyusul gitu aja. Gitu. Tapi Baik, Prof. oleh karena itu perlu cepat gitu ya penentuan desanya gitu. Ini selain dengan saya, dari pusat KKN yang bisa saudara hubungi siapa ya? Misalnya Pak Jeki, atau Pak Soleh, atau Pak apalagi itu Pak Lis. Selain dengan saya. Supaya bisa langsung gitu ya. Tapi jangan semua mahasiswa, paling tidak ada wakil kelompok ya gitu yang diminta untuk berkomunikasi dengan mereka. Kalau tidak ya akan melalui saya gitu. Kadang-kadang mahasiswa yang dulu itu kadang ya sudah langsung nembus ke KKN-nya gitu ya, nggak tahu entah itu Pak Ceki, entah itu enggak Pak Ceki begini, mungkin mahasiswa sudah ada grupnya sendiri dengan pusat KKN-nya gitu ya. Nah itu kan bisa bertanya di situ. Ini memang masalah surat izin masih ya menunggu yang desa, lah penentuan desanya mana gitu kan. Kalau belum ada itu kan tidak bisa menyampaikan di sana ditulis harus minta izin ke siapa gitu. Ya gitu ya. Ya kalau mau disurvey monggo Mbak, tapi jangan lama-lama ya. Tapi kan Surabaya sendiri kan dia tetap kan nggak saling berjauhan ya. Gitu ya Mbak Laila. Ya kelompok yang lain bagaimana? Apa juga masih survei semua ya? Nah, apa nanti kita diskusikan kalau untuk masalah penentuan seperti itu bisa di kelompok masing-masing nanti diskusinya gitu. Ya. Kami memutuskan di desa ini Bu dengan pertimbangan ini gitu. Saya juga yakin oh ya wes desanya ini berarti paling tidak kondusif lah untuk anak-anak melakukan KKN, terus saudara bisa mengeksplor kemampuan saudara dan menerapkannya untuk itu tadi ya membantu masyarakat terutama itu gitu. Nah, membantu masyarakat itu di samping saudara tentu saja belajar ya kan, tentu saja belajar ke masyarakat gitu. Wah, nanti banyak kendala-kendalanya gitu. Tidak apa-apa, itu bagian dari proses pembelajaran. Ya, tidak apa-apa. Jadi memang harus sabar, nah itu nanti sesama kelompok harus saling berkomunikasi ya sehingga permasalahan-permasalahan yang dihadapi di masyarakat itu bisa diselesaikan dengan baik tanpa ada permasalahan baru gitu ya dengan kepala dingin gitu. Nanti mungkin masyarakat ada salah persepsi dikiranya PKN itu akan ke sana seperti Santa Claus, Santa jadi yang memberikan hadiah-hadiah bukan itu gitu. Jadi lebih ke arah saudara memberikan sumbangan dalam bentuk pemikiran, ide, gagasan dan pelaksanaan program gitu. Ya kalau memang mungkin ya perlu pembiayaan gitu ya. Penting jangan terlalu memberatkan saudara gitu ya. Misalnya saudara diminta untuk membuat lapangan sepak bola misalnya
mungkin ya membuat apa. Kalau zaman-zaman dulu memang kadang-kadang kita diminta membuat puisi umum, gitu-gitu kan nggak besar juga biayanya ya. Itu salah kaprahnya gitu. Kalau memang untuk mengecat gitu-gitu mungkin masih salah. Mengecatkan apa, mau membuat banner gitu-gitu ya. Itu kan juga biaya juga, tapi mungkin masih bisa dijangkau oleh mahasiswa. Gitu ya. Jadi yang saya tunggu adalah yang pertama penentuan desa, yang kedua proposal, dan penentuan program KKN yang dipilih ya. Gitu. Ya, Prof. Nah, ini contoh asistensi mengajar misalnya, tapi tidak mungkin saudaranya melakukan asistensi mengajar aja ya, saya juga bingungnya di situ ya. Jadi soalnya berhubungan dengan desa, nggak mungkin desa hanya minta Anda untuk melakukan asistensi, kadang-kadang itu diminta untuk kegiatan-kegiatan yang lain gitu loh. Ini diminta memilih hanya satu tema ya. Contoh ini ya. Seperti ini proyek independen ini ya. Nah, ini saya termasuk salah satu penyusunnya. Jadi setelah saya serga Anda tidak apa-apa. Tapi ini kan belum dibahas secara ini di Indonesia gitu ya. Tapi paling tidak saudara bisa mendapatkan gambaran tentang proyek independen itu seperti apa gitu. Nah ini ada SKS-nya. Jadi ketika merencanakan proyek ini ada hitungan 3 SKS. Metodologi proyek itu ada 3 SKS, pengawasan proyek 3 SKS. Gitu. Nah, saudara program KKN ini berapa SKS? Mbak, Mas, di tim di ininya ya, di KRS saudara berapa SKS itu? 3 SKS. 3 SKS, Bu. 3. Nggih, 3. Oh, kalau 3 SKS berapa satu semester ya? Itu saya yang nggak tahu ini hanya kok satu semester gitu ya. Ini agak berbeda nih, ya nggak usah tak share aja di Mampeliru. Ini yang memang saya diminta untuk menyiapkan panduan itu untuk yang sudah 18 atau 20 SKS itu untuk program kampus merdeka yang untuk mahasiswa angkatan kalau tidak salah angkatan 2019 kali ya, itu 2018 atau 2019 lah yang sudah melaksanakan KKN, melaksanakan ini di semester 6 itu 20 SKS gitu, di luar prodi gitu. Tapi kan dari bobot mata kuliahnya agak berbeda ya, jadi tidak bisa dasar. Yang intinya di sini adalah proyek independen itu membuat proyek-proyek inovatif gitu ya. Jadi ini lebih ke arah produk inovatif. Apalagi dengan menggunakan desain R&D itu kan butuh waktu lama memang. Kalau kita SKS gitu. Ya sudah, itu saya coba pelajari yang ini, yang apa, kemanusiaan. Saya kira coba, saya sebenarnya ada contoh proposal-proposalnya dulu ya, tapi coba saudara sendiri lah cari contoh ya. Biasanya mahasiswa itu kan koneksinya banyak gitu. Koneksi dengan kakak kelas dan macam-macam gitu. Ya, itu dulu. Nanti kalau ada kesulitan baru ditanyakan ke saya. Ini dulu ya menurut saya ya.
Kira-kira sudah cukup? Atau masih ada pertanyaan? Atau karena belum jelas itu sehingga tidak ada pertanyaan? Yang dijelaskan ini belum jelas Bu, makanya saya tidak bertanya gitu ya. Ya wes, kata kok mungkin saudara masih meraba-raba, masih mau didiskusikan dan lain-lain, ya enggak apa-apa. Nanti melalui grup itu. Kalau demikian bisa kita akhiri ya. Penlat 1 ini kita lanjut nanti di penlat 2. Atau sebelum itu bisa diskusi. Baik ya, kita akhiri. Mbak-mbak, mas-mas ya, selamat bekerja. Ini masih ada perkuliahan ya? Ada perkuliahan lain di kampus? Lain KKN loh? Nggak ada, Bu. Online Ada, Bro. semua. Oh ya Kak, ya maksudku online. Maksud saya selain KKN gitu loh. Ada mata kuliah lain yang diprogram? Ada, Bu. Ada. Oh, ini tidak SKS. Terus mata kuliah lain berapa SKS itu? Keseluruhannya berapa yang diprogram? Rata-rata loh, rata-rata. Rata-rata 20 SKS, Bro. Oh, lah kuliah si akeh. Wow, masih KKN lagi ya. Oh, alah. Kalau zaman saya dulu itu memang KKN itu dulu PPL ya, saya pendidikan dan PPL sama KKN itu full 6 bulan tapi di lapangan memang. Jadi PPL-nya itu 3 bulan itu di sekolah full itu. Dan kos di sana sampai membina ekstrakurikulernya wis pokoknya sembarang lah itu. Terus KKN-nya juga di lokasi desa itu 2 bulan full, tidak pulang gitu ya. Nggak ada pulang itu. Kalau pulang ya paling itu pun harus izin kepala desa itu satu hari ya, misalnya hari apa gitu, kan tidak boleh sering-sering pulang. Itu full 2 bulan. Tapi saudara ini lebih banyak ya 6 bulan, tapi masih ada mata kuliah lain ya. Jadi ini kan harus mikir yang lain juga gitu. Tidak apa-apa, sekarang kan mahasiswa kan lebih cerdas-cerdas ya daripada mahasiswa dulu gitu. Jadi bebannya kan lebih banyak. Ya, sudah saya kira ini dari saya. Salam sehat semuanya. Ya, saya tunggu program-programnya dan penentuan-penentuannya tadi ya. Saya akhiri dulu, ada kurang-kurangnya ya mohon dimaklumi ya. Saya akhiri dulu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Bu. Terima Ya. mohon Bu Anu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin ya, ini nanti jangan lupa ya di share ke saya dan di upload ya. Baik, Bu. Stop dulu.